Amen.
Untuk selanjutnya saya silakan dengan bicara. Haleluya. Merdeka. 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 Oh, ada suaranya. Cik. Merdeka. Merdeka. Siapa yang ikut lomba hari ini? Aku cuma nonton. Aku cuma menonton. Kenapa yang ikut lomba? Lomba makan mie. Baru besar. Tadi dibesarin biar suaranya kedengeran. Cik. Tetapi tetap saja tidak didengar. Yes. Ya. Jadi nggak ada yang ikut lomba? Enggak. Moses ikut lomba, menang nggak mau? Juara apa mau? Makan lomba kerupuk? Ya. Lupa. Lombanya lupa. Ya boleh. Maria mulai tugas yang dilakukan. Saya ingin sebelum masuk ke kebenaran firman Tuhan, saya ingin kreatif saya lah, kreasi saya biar nggak bosan nonton video dulu, video sedikit ya, biar itu membangun cinta kita kepada Tuhan ya, seperti KKR itulah gaya-gayanya mah ya. Silakan Rizka, boleh minta lampu yang paling depan dimatiin dulu, klik 2 kali. Ya, biar lebih terang. Yang paling, ya siap. Jangan ke situ. Salah, satu aja. Yang sebelah sana, yang sebelah sana. Jadi tangannya mati. Ya, boleh dimulai. Selesai sampai di sini. Enggak ada lanjutannya. Ya. Boleh dijawab dalam hati. Boleh dengan mulut kalian.
Optimisme. Ya, selesai videonya sampai sini. Sudah kita melihatnya. Boleh dinyalakan kembali lampunya? Terima kasih. Tema kita di sore hari ini apa? Optimisme. Ada yang tahu artinya? Ada nggak yang tahu artinya? Kalau nggak optimis, nah, ada? Apa? Ada? Apa? Tidak gampang menyerah. Ya. Pas. Ya dimatiin aja itunya ya. Ya. Kalau apa yang saya dapatkan, optimisme adalah sikap atau pandangan hidup, ya, melihat cenderung melihat sisi positif. Ya. Sikap hidup atau pandangan hidup teman-teman, ya, untuk melihat ke arah positif. Itu namanya optimisme. Nah, terkadang ini juga ditarik atau hampir disamakan, ya, atau sama diartikan dengan iman untuk orang Kristen. Tapi berbeda dengan optimis dengan dunia, dengan iman kita sebagai orang Kristen. Ya, kalau sebagai orang percaya, ya, optimis itu bukan hanya pandangan, oh ya, cara berpikir saja, tetapi ada tindakannya. Ya, jadi iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah apa? Mati, percuma. Ya, jadi pandangan orang Kristen lebih kuat lagi dari namanya optimis. Kenapa? Karena optimis itu hanya cara pandang, ya, ke arah positif. Belum tentu, baru pandangannya aja nih. Baru percaya ke depan ini saya akan berhasil, ke depan saya akan sukses. Tetapi tindakannya itu yang ditanyakan. Dan setiap kita manusia memiliki tiga aspek, ya. Kasih apa aja 3 aspek. Udah saya sebutkan tadi. Ada nggak? 1, 2. Kamu gitu mah? Ya lagi fokus sama Maria. Tadi saya sudah sebutin loh. Ayo. Lagi tahu kan? Ya, di dalam kehidupan manusia kita itu, ada 3 yang sering ada di dalam kehidupan kita, yaitu pertama optimis. Yang kedua apa? Kebalikannya? Pesimis. Yang ketiga realitas. Ya, jadi kita itu manusia itu punya kecenderungan optimis, pesimis, dan realitas. Nah, kita belajar sedikit tentang namanya pesimis. Pesimis itu fokus pada kemungkinan buruk, hal-hal yang buruk cenderungnya. Kebalikan dari optimis. Optimis itu kepada yang baik, kepada yang positif. Kita buka ayatnya di Bilangan 13 ayat 31. Hilang Maria, mati, kumaha ya? Tadi udah hidup kan? Ya, ayat yang lain. Akhirnya hidup, begitu kan? Hengong ya. Disiram dulu, gerak-gerak. Nggak mau gerak sama sekali. Bilangan 13 ayat 31. Mau gerak. Itunya udah di expect, bukan duplikat kan ya. Oke, di cross dulu aja isi-nya. Yuk, yang udah dapat pakai HP apa ya dari Jadel, udah dapat belum? Bilangan 13 ayat 31. Nanti berlanjut ke Arjuna. Maria suruh mengerjain itu. Satu ayat. Iya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, dan sudah dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka
Ya, ayat selanjutnya Bang Arjuna 32 tidak ada? Ah, tidak ada, boleh. Nah, nggak kelihatan di depan saya. Lalu mereka menyebarkan berita bohong di Juga mereka menyampaikan kepada Bilangan 13. Ini ada. Bilangan 13 ayat 2. 32. Oh, ejaannya beda. Terjemahannya kan. Terjemahannya beda. Kamu terjemahan apa? TB bukan? Nanti sehari-hari. Hari-hari kayaknya. Ya, baca itu aja. Kelihatan nggak? Nah, sok baca ya, Mas. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ya. Taksi. 33. Ketiga, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Tahu kisahnya apa? Ada yang tahu kisahnya? Makanya saya nggak bacain dari awal. Ya, anak remaja loh. Anak tua, anak tua berapa? Tahu? 12 mengintai. 12 mengintai pintar ya. Tahu kalian udah ingat? Dah. Ya. Ayo loading aja jadi tadi kepanasan ya. Ya, ini cerita tentang 12 pengintai. Nah, ini contoh orang pesimis yang cenderungnya melihat sisi negatif dari setiap situasi. Kami melihat orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Diri kami seperti belalang, sepertinya kecil, ya. Kita tidak bukan apa-apa. Negeri yang memakan penduduknya. Oh, udah, pokoknya yang dilihat itu negatif dari semua, ya, yang dia lihat. Fokusnya pada masalah orang pesimis itu, pada hambatan, ya. Kalian seperti di sekolah dapat tugas jebret dari guru. Waduh, belum apa-apa udah bilang nah, belum apa-apa sudah bilang sulit. Belum apa-apa sudah bilang ini nggak bisa nih kerjain. Di dalam dunia ini tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Ya, misalnya diri kalian memang tidak bisa. Saya yakin dan percaya ada yang bisa membantu kalian. Ya, karena hidup kita ini sudah diciptakan oleh Tuhan. Semuanya yang kelihatan itu bisa dikerjakan. Ya. Orang pesimis ini dia melihat sesuatu yang kalau ada masalah kecil jadi besar. Ya, sedikit aja ini apa ya? Kok sulit banget ya? Seperti saya main di teka-teki. 3 huruf yang saya cari itu tidak pernah ketemu buat saya. Kenapa? Karena saya melihat huruf-huruf yang lain sudah tersusun. Sedangkan Excel yang baru lihat, dia langsung bisa mengerjakan. Teninglah. Kok bisa ke situ ya? Dan itu kata yang mudah, kata yang biasa. Tetapi saya kok nggak bisa karena saya melihat kata-kata yang melingkar-melingkar itu nggak jelas. Saya tidak menyusun. Saya tidak mempelajari tiba-tiba pusing nih, nggak dapet nih. Ya, itu orang-orang pesimis. Jadi belum melakukan, belum istilahnya menjalankan sudah putus asa. Saya mah sekolahnya di desa, mana mungkin dapat kampus? Ya, ini ada SMA nih. Ya, dapat kampus favorit, dapat beasiswa. Kalau kalian seperti itu, kalian sudah tidak akan ada niat untuk belajar. Tetapi kalau kalian sudah bertekad kuat, saya mau kuliah di ITB,
seperti apa? Pasti kalian harus cari. Oh, ITB itu seperti ini. Saya mau ambil jurusan apa? Komputer, akuntansi, ekonomi. Pelajari yang berhubungan ke sana. Bukan semakin menjauh dari pelajaran. Ya. Nah, yang kedua, sikap optimis. Ya. Orang optimis itu melihat peluang dalam setiap tantangan. Jadi setiap ada masalah itu tidak mungkin tidak bisa diselesaikan. Pasti ada. Ya, walaupun itu tidak langsung, kalian mungkin harus mengerjakannya panjang sekali seperti soal matematika, benar nggak? Ya, soal matematika benar nggak? Kalau saya lihat Excel itu, ya, yang kuadrat itu, soalnya cuma 2. Tapi kalau udah dibagi-bagi panjang banget jawabannya, benar nggak? Ya kan? Nah, begitu juga orang bisa melihat peluang dalam setiap tantangan asal kita mau menjalaninya. Ya, kita buka bilangan 14. Ini contoh orang-orang yang optimis. Ya. Tidak gampang menyerah. Ya, lanjut ayat ke-6. Jadi Rizka ya yang baca. Tetapi Yosua bin Nun dan kabupaten Malet di Sungai dan termasuk orang-orang yang dalam menguasai negeri itu mengoyakkan pakaian. Terus lanjut ayat 7. Bilangan 14 ayat 7. Dan berserta kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Terus apa? Kasih. Katakan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Terus ayat 9. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita lawan najis yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Yang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Amin. Terima kasih. Kembali ke ayat 8. Ya. Apa yang dikerjakan oleh Kaleb dan siapa? Kaleb dan siapa? Yosua. Orang ini tidak melihat masalah yang ada. Ya. Orang ini tidak melihat tentang raksasa. Orang ini tidak melihat yang penduduknya memakan penduduknya lagi. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat Tuhan Yesus. Kenapa mereka percaya kepada Tuhan? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita. Nah, ini adalah orang yang memiliki iman. Ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, kenapa Yosua dan Kaleb bisa berkata begitu? Karena dia adalah saksi mata bagaimana kuasa Tuhan memimpin bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mulai dari air, mulai dari makanan, ya, diberikan tiang awan, tiang api. Itu adalah mujizat-mujizat Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan yang Yosua dan Kaleb imani. Mungkin di teman-teman belum merasakan bahwa kalian ditolong Tuhan secara nyata. Apa sudah? Ada? Sudah? Ready sudah? Ada? Sudah? Sudah? Ditolong Tuhan? Sudah. Harusnya semua sudah. Ditolong Tuhan kenapa? Waktu kita bangun tidur, kita gak tidur terus, tapi kenapa? Karena Tuhan memberikan kita nafas, kita memberikan Tuhan kita kehidupan kembali.
tidak bersama dia dalam surga, tetapi bersama Bapa dan Ibu kita. Itu adalah sebenarnya bagi manusia sepele, ya, sepele. Tetapi kalau teman-teman lihat orang-orang yang di rumah sakit, yang mereka harus berjuang dengan penyakit mereka, ya. Tadi siang saya lihat kesaksian orang yang kena kanker, di mana mereka itu harus berobat, dioperasi, dan disebut namanya kemo. Ya, orang ini tidak sembuh dengan mujizat dari Tuhan, tetapi dia percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa dia akan sembuh melalui apapun juga. Ya. Ibu ini tetap menjalankan kehidupannya, bahkan dalam pekerjaannya, dalam dia menjalankan kemo, dia tetap bekerja. Dan dia, saya nggak tahu ya gimana itu, tapi dia bilang kemo itu ada dua katanya, ada yang minum obat tapi nggak terlalu sakit, tapi kalau cairan itu yang disuntik ke tubuhnya itu akan sakit sekali. Ciri-cirinya rambut rontok mulai, ya. Dan itu sakit sekali, dan saat itu dia tetap bekerja. Dia pergi ke Bandung, dia tetap bekerja di Jakarta. Karena dia yakin dan percaya kepada Tuhannya bahwa dia akan sembuh. Dan sampai detik ini ibu itu masih hidup, dan kansernya sembuh melalui operasi. Jadi mujizat Tuhan itu tidak ada ujung-ujung perut yang gede-gede. Nah, yang kecil-kecil aja. Setiap hari kalian berangkat sekolah, dilindungi oleh Tuhan, dibungkus oleh Tuhan. Kalian belajar, kalian minta doa, kalian minta hikmat dalam belajar. Dan tiba-tiba kalian dapat nilai bagus di sekolah. Ya. Hikmat itu bukan apa ya? Kepintaran, beda lagi buat saya. Kalau kepintaran itu engkau cari, engkau pelajari, tapi hikmat itu dari Tuhan yang tiba-tiba kau dibukakan dan kau mengerti apa yang dimaksudkan. Ya. Kaleb dan Yosua ini adalah orang-orang yang optimis. Dia tidak melihat keadaan ada raksasa, ada permasalahan, teman-teman kalian bersaing di sekolahan. Oh udahlah, ada yang orang pintar. Saya lagi saya masuk kelas A, dia udah yang nih masuk kelas A nih, nggak mungkin ranking 1. Loh, siapa tahu kalau kamu memang benar-benar belajar, kamu benar-benar percaya sama Tuhan, kamu mau ngejar, ya sudah bisa itu ranking 1, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau kamu yang ada ya sudah menyerah, ya sudah terima nilaimu itu apa yang kamu dapat. Ya, ayat yang ke-9. Maaf, 8 dulu. Ini yang ke-8 lagi kan. Maaf. Jika Tuhan berkenan kepada kita, jadi Tuhan itu ngasih syarat. Ngasih syaratnya apa ya? Karena itu jika Tuhan berkenan kepada kita, kitanya itu suka bersungguh-sungguh nggak, suka marah-marah nggak, suka ngajak berantem nggak, mama, papa, kakak, adik, ya. Ada mah nggak pernah ya, nggak pernah berantem, yang nggak punya adik, ya. Jadi enggak mama, adik bang, pesan 2, nah, 5. Waalaikumsalam aja kamu. Oh, ya. Mari aja pada dilakukan 3 kali. 4 banyak 4, satunya kamu. Jangan kau bersungut-sungut. Yang berkenan kepada Tuhan seperti apa? Yang suka memuji Tuhan, yang suka memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Dengan perkataan. Bukan tiap hari kalian puji Tuhan, penyembah, enggak juga. Itu boleh, itu harus, tetapi dengan perlakuanmu, dengan perkataanmu, dengan tingkah lakumu di sekolah kepada orang tua,
Oh, Rizka. Biasanya kalau saling tunjuk itu dua-duanya. Tapi anggaplah orang tuamu orang tua yang harus dihormati. Apa yang dia katakan, asalkan tidak menjauh dari kebenaran firman Tuhan, kalian turuti. Ya. Kalau Rizka kasih ke gereja, nggak mau. Ayo ke gereja, nggak mau. Orang paling rajin, Bos. Paling rajin, Bos. Paling jauh lagi, Bos. Paling jauh. Ongkosnya 2 kali lipat, Bos. Argonya lebih panjang. Ya. Yang berkenan kepada Tuhan itu akan pasti ditolong Tuhan. Apa yang kau impikan, apa yang kau cita-citakan, oh saya ke depan harus begini, oh saya pengen menjadi ini, ya mulai dari sekarang. Ya, Maria misalnya saya mau jadi paskibra di kemerdekaan IKN tahun 2045. Harus dari sekarang. Apa cita-cita kita, teman-teman nih? Ya, jangan kau bayar nanti aja lah, berjalan aja, jangan. Mulai ada konsep kalian suka apa, ya? Dalam pelajaran apa yang kalian nikmati, apa yang kalian senangi, perdalam itu. Tahu kisah Yusuf? Ya, tahu? Bukan Yusuf mamanya atau Yesus, ya? Papanya Tuhan Yesus, ya. Tapi Yusuf si tukang mimpi, ya. Yusuf tukang mimpi, dan mimpinya itu bukan mimpi sembarangan, mimpinya itu dari Tuhan. Jadi kalau tidur kalian berdoa supaya dikasih mimpi dari Tuhan, bukan mimpi dikejar ular, bukan mimpi dikejar kodok. Ya, kayak Excel siang-siang ngagetin maminya, mimpi, aku mimpi apa cak? Ketabrak mobil, kamu nyebrang aja nggak perlu. Nggak doa siang sih, dia dulu lagi kecil, kalau tidur siang nggak pernah berdoa lagi. Protes aja nih, tapi nggak apa-apa. Ya, kisah Yusuf sih tukang mimpi. Dia itu dimimpikan jadi apa? Hah? Apa Rizka? Jadi raja. Jadi raja. Ya. Jadi pemimpi. Karena apa mimpinya? Ada apa? Berkas-berkas yang mengelilingi berkasnya dia dan tunduk. Bahkan orang tuanya, kakak-kakaknya, ya, juga dimimpikan akan tunduk kepada dia. Dia dijanjikan oleh Tuhan sebagai pemimpi. Tetapi kenyataannya apa? Apa yang dia dapat? Pertama, dijebloskan di sumur. Kalian pernah di ruangan berapa sih? 2x1, 2 meter, itulah. Tahu kan sumur? Dalamnya 5 meter sampai 10 meter dimasukkan. Rasanya seperti apa? Sesek kan? Di kamar mandi ada yang bisa dikurung? Nggak ada? Oh, bagus. Berarti orang tua kalian baik. Ya, itu aja sesek loh. Di kamar mandi dikurung, dikunci. Kalau di kamar sih rata-rata luas lah kamar. Kamar mandi kan nggak terlalu luas, ya. Seadanya gitu. Udah enak nih diambil dari sumur, wah dapat harapan. Ternyata dia dijual. Jadi budak. Nah kalau jadi budak itu zaman dulu diikat. Udah diikat, lehernya ini dibelenggu pakai rantai. Bayangkan seperti itu kalian. Bukan rantainya rantai emas. Mimpi dari Tuhan jadi raja loh.
sudah jadi budak dijual, masuk ke rumah siapa? Om siapa? Hah? Poti. Om Potifar. Jadi pegawai mending dia. Dan semuanya itu dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf tetap memegang apa yang Tuhan janjikan di dalam dirinya. Dia bakal akan jadi pemimpin kelak nanti. Nggak tahu itu dia dijadikan raja atau dijadikan apa, kan belum ditulis di situ. Pas waktu endingnya baru tahu, ya. Tetapi dia dijadikan menjadi pemimpin. Sudah enak-enak nih, walaupun budak, dia sudah menguasai seluruh rumah, ya, rumah Potifar, kecuali om dan tantenya. Tadi tetap aja iblis tidak mau diam. Yusuf digoda. Nih abang Junaid, ya, jangan mau digoda cewek ya. Ya. Mau ada. Kalau dia goda-godaan, semangat aja. Nah, ini setan. Yo. Nah, dimasuki dalam penjara. Dia kita nggak dicatat. Saya cari seminggu ini di Google pun hanya sepintas, tidak ada yang berani menyatakan bahwa Yusuf itu di penjara seperti apa. Cuma diambil yang tersirat bahwa dia itu dimasukkan penjara, bukan penjara seperti kantor polisi, tetapi seperti lubang juga yang masuk ke dalam, ya, dan pengap. Dan di situ pun dia dirantai, ya, untuk awal-awal dia di penjara. Bayangin, gimana kalau orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia akan langsung menjadi orang yang pesimis. Ngapain saya ikut Tuhan? Ngapain saya jadi orang Kristen kalau saya dikucilkan oleh teman misalnya, ya, nggak ada temannya, malah sesama orang Kristen saya malah dijelekkan, ya, dikata-katain, ya, benar nggak? Enggak. Tetapi Yusuf tetap dia mau melakukan apa yang Tuhan janjikan. 13 tahun baru terwujud, ya, terwujudlah mimpinya. Ayo, sebentar nggak? Apa lama? Hah? Lama itu, nggak sebentar. 13 tahun adalah perjalanan yang cukup lama. Ini adalah contoh-contoh orang optimis, ya. Yang ketiga, orang yang memiliki realistis, yaitu menilai situasi dengan objektif, ya. Orang realistis menilai situasi dengan objektif. Jadi dia itu sikapnya berusaha melihat situasi dengan objektif dan berdasarkan fakta yang adanya seperti apa, ya. Saya tidak membahas tentang ini, ya. Kita langsung ke tentang optimisnya, ya. Yang tadi di awal saya bilang, optimis itu cara pandang, ya, kita untuk berpikir kepada positif. Tetapi bagi orang Kristen, bukan hanya cara pandangnya saja, tapi kita juga ada tindakan untuk ke arah positif itu. Paham nggak? Paham nggak? Kalau kalian, ya, kalau sekarang sih nggak ada, ya. Kalau zaman saya dulu namanya bolos itu udah ada masih di SMP. Oh, masih? Nggak di SP? Surat peringatan, ya. Iya. Kan biasanya dikasih surat peringatan. Kalau zaman dulu saya itu, apa namanya, bolos itu enak aja.
Ya udah bolos minggat itu, apalagi bonfis dulu itu kan nggak ada pagernya cuma di depan. Ya, samping kanan itu ke bonfisan semua. Kalau kabur dari situ aja udah. Istirahat pertama kabur, nanti istirahat kedua balik lagi, ada lagi dia. Enggak lah, saya kan orang baik. Saya itu ada dua teman namanya Yohanes Martinus. Kami itu dua-duanya gemuk, dua-duanya putih. Jadi kalau bolos itu ketahuan kami. Ya, udah gemoy semua, kelasnya juga belum sepadat kalian yang di sana. Kalian sekarang bisa disembunyi-sembunyi dulu, nggak kelihatan dari kantor depan ke belakangnya kelihatan. Jadi kalau saya nyebrang kebun pisang aja tuh ada putih-putih tuh yang berduduk dulu ngapain? Nggak mungkin saya bolos. Udah gitu jauh neng. Tapi kamu tahu caranya, cara bolosnya tahu. Tahu lah, saya kan dapat kelas yang jalurnya bolos. Saya itu bagian absen namanya. Yang sering itu orang IPS. Dulu kelas 3 ya. Kelas 1, 2 maling-maling, kelas 3 yang bolos itu. Ya, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita pengen punya sesuatu yang baik nanti, masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Ya ceria, emang siapa yang ceria? Masa depan yang benar-benar kalian gapai, cita-cita yang kalian gapai. Misalnya Feby ingin jadi dokter, benar-benar jadi dokter. Itu yang, ya saya akhirnya jadi dokter. Ya kemarin saya ketemu teman sesama jualan konter dulunya ya. Dia jualannya di pasar. Sekarang dia pindah ke BTN Cipancu. Anaknya tahu sarjana hukum. Ya, sarjana hukum kemarin mampir ke toko. Udah gede anaknya. Oh, kira saya masih sepanjang dulu lah. Saya dulu kan yang udah basa-basi. Ya. Memang mau sarjana hukum dia dari SMA dia sudah pengen banget sarjana. Tapi bapaknya nggak tahu. Ini pidana sama perdata sama apa saya tanya kan? Ngambilnya kemana? Perdata apa pidana? Perdata. Terus, emang apa bedanya? Tanya anaknya. Lah Pak, bapak ini nguliahin anak tapi nggak tahu kalau saya. Ya nggak tahu lah. Yang penting anak saya kuliah hasil nilainya bagus. Ya, dia itu bukan kumlot tapi dia di bawahnya kumlot katanya. Juara 2-nya. Nilainya cuma beda berapa digit katanya. Ya namanya beda digit ya tetap ada berubah ya, beda ya. Nah, semua itu yang kalian mau itu ya, menjadi dokter, mungkin menjadi menteri, menjadi paskibra nanti ya, nasional atau menjadi apa? Atlet. Ada yang menjadi atlet? Olimpiade 4,7 miliar dapat Mas. Itu baru dari pemerintah, bukan dari sponsor loh. Ya, atlet renang Revi. Atlet mukul paling Yang lulus 13 sampai 15, siapa yang belum dapat? Ya, kalau lulus 4 13. Baby, Sophia. Yakobus 4:13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Ani, dan di sana kami akan tinggal setahun dan bergadang serta mendapat untung. Ya, ayat 15. Excel. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, Moses 15. Waduh. Santai ya. Iya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan
menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin, terima kasih. Nah, semua yang kalian rencanakan itu harus kalian bawa ke dalam Tuhan. Ya, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Ya. Jadi yang pertama mengawali perencanaan dengan doa. Ya. Setiap pagi kalian sebelum berangkat berdoa atau pegang handphone dulu. Mandi. Nggak mungkin mandi. Itu mandi. Emang kalian mandi? Mandi. Oh ya, enggak. Bisa mandi. Berarti kalian doa ya kalau pagi ya? Bagus ya. Mengawali perencanaan dengan doa. Apa yang kalian mau hari ini kerjaan, masukkan dalam doa kalian. Ya. Biar Tuhan yang pimpin apa yang kalian mau kerjakan. Kecuali kalian sudah punya niat mau bolos. Ya. Itu gak usah didoain. Yang kedua, melakukan segalanya dengan kebenaran. Ya. Apa yang kita kerjakan ya dalam sekolah semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo, masih ada yang contek? Hah? Mulai ya berkurang ya. Ya, mulai berkurang ya. Janji sama Tuhan ya. Makanya berdoa dan belajar. Ya. Apa yang ada? Apa yang di Alkitab? Rasa rebutan Alkitab itu. Ada fotonya ya. Melakukan segalanya dengan kebenaran. Ya. Jangan kalian fokus sama HP kalian saja. Tapi yang dilihat TikTok, saya bosan beneran. HP saya nggak ada TikTok, saya hapus. Karena apa memorinya gede banget. 2 GB apa 4 GB tuh. Bukan lebih malah. Saya hapus di HP saya nggak ada itu TikTok. Saya lihat TikTok kalau di HP-nya Excel. Enak banget. Ya apa itu man? Oh HP itu ya kita pakai rekamannya. Kamu bukan rahasia ya? Karena kecuali dulu TikTok saya memang isinya ya kebenaran firman Tuhan. Siapa tuh yang gemoy itu senang kayak itu. Apa yang ganteng itu suka keluar ya itu, tapi pas kesini jadi error gara-gara banyak yang jual. Jadi saya hapus sudah. Masukin saya lihat YouTube aja kalau mau dengerin firman Tuhan. Melakukan segala sesuatunya dengan kebenaran. Handphone itu dipakai buat kebenaran, ngerjain tugas, cari tugas apa yang harus dilakukan, cari pengetahuan, baca firman Tuhan, dengerin khotbah yang ada di situ. Syukur-syukur YouTube GPDI didengerin, ya, jangan cuma sekilas doang. Ya. Yang ketiga, mendengarkan nasihat dan didikan. Nah, zaman-zaman kalian ini, generasi kalian itu susah mendapat didikan dari orang tua, dari orang-orang yang lebih senior, apalagi dari hamba Tuhan. Karena apa? Karena generasi kalian itu fokus kepada gadget, kepada handphone. Dan handphone itu membawa kebenarannya sendiri. Oh, semua orang sama model. Jadi bikin orang-orang itu latah. Ya, untuk sekarang gak ada lagu-lagu aneh lagi. Ya kalau dulu, kalau udah keluar ini apa semua kayak gitu. Ada lagu keluar semua kayak gitu. Tapi kalau yang keluar yang firman Tuhan gak ada yang ngakui. Ya, malah di skip naik. Mendengar nasihat dan didikan orang tua kasihan. Ya. Jangan hanya dimasukin kuping kanan, keluar kuping kiri. Excel dengar kan? Jangan suka main oke. Ya. Gak apa-apa kerja kelompok, kalau benar-benar itu kerja kelompok, bukan Amsal 19 ayat 20.
1, 2, 3. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Mau? Yakin. Tadi mama pulang, papa ngomong papa itu banyak ngomong, gak ngerti yang indah, ya kan? Risma. Jadi yang saling tunjukkan itu berarti mengalami ya. Ya, mulai bertobat. Karena nanti kalian pun akan jadi orang tua. Tosi langsung tahu. Karena apa? Karena dia nurut sama mamanya. Ya, ya. Kalau dia dibonceng jangan nurut ya kata mama. Dia ikut atau nurut nggak? Enggak. Emang pernah ketemu? Kayak Asa dong. Oh iya Jadi cemburu aja pakai helm. Ya, dengar nasihat orang tua. Apa yang orang tua kalian katakan, ya, dengarkan. Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah terus. Ya, orang yang optimis itu dia mau terima didikan nasihat. Oh iya, apa nih? Oh maksudnya apa nih? Pasti kalian akan tanya lagi. Oh menurutnya gimana nih? Ya, orang-orang yang sukses itu tidak ujuk-ujuk dengan dirinya sendiri, tapi dapat masukan, dapat ilmu lagi. Oh ya, saya harus proses seperti ini. Oh nanti hasilnya pasti seperti ini. Itu orang-orang optimis. Kalau hanya dapat cuma masukan, enggak, ini bukan menurut saya. Ya. Kalian harus benar-benar mengawali pertama dengan doa. Ya, semua yang kalian pengen, kalian rencanakan, semuanya masuk dalam doa kalian. Ya. Melakukan segala kebenaran dalam kehidupan kalian. Ya, tidak suka bohong, tidak suka mencontek, ya, tidak suka apa? Tidak suka apa? Marah-marah. Masih ada ya. Ya, saya undang pemain musik. Kita akan masuk dalam video kita. Kita balik berdiri. Jadikan hati dengan keseluruhan hati.
Engkau Tuhan Yesus ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh-Mu turut serta menaungi setiap benih firman, agar setiap benih firman itu tidak jatuh dengan sia-sia, tetapi kami tangkap dengan iman, kami tanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar bertumbuh berakar dalam pengetahuan, dalam iman, dalam optimisme. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dia di Immanuel. Percayalah, Tuhan menyertai kita, melihat setiap pertumbuhan hari demi hari, detik demi detik dalam kehidupan kita. Mari tanam optimisme dalam kehidupan. Hari depan pasti baik, pasti baik. Dalam Tuhan semua pasti baik. Tuhan jadikan baik. Segala ciptaan yang Tuhan jadikan semua baik. Hanya iblis yang merusak. Perusak masa depanmu adalah iblis dan keinginanmu yang di luar kehendak Tuhan. Hari ini belajar untuk mendengar dan mentaati dan berjalan secara optimis. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan tanganmu ketika engkau bekerja. Serahkan hati dan pikiranmu ketika engkau berpikir. Serahkan kakimu ketika engkau melangkah, agar tidak melangkah kepada kegelapan, tetapi kepada terangnya yang ajaib. Panggil selalu Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya orang berdosa ini Tuhan. Katakan Tuhan, tolong saya orang berdosa ini Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Nyatakan semuanya itu dalam hati dan pikiran-Mu. Nyatakan Tuhan, dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Semua pasti baik, semua pasti baik. Semua yang Tuhan izinkan ada dan berjalan di atas bumi ini, Tuhan akan jadikan baik. Jangan pandang masalahmu, jangan pandang masa lalumu, jangan pandang keadaanmu sekarang, tetapi pandang hari depan. Semua baik. Kita mampu berbuah 10 kali ganda, bahkan 100 kali ganda, bahkan ribuan kali, jutaan kali ganda. Karena ada Tuhan yang mengaruniakan kemuliaan dunia ini bagi kehidupan kita yang menurut Tuhan. Yesus, panggil Yesus. Yesus, ini aku Tuhan. Di rumahmu Tuhan. Yesus, ini aku Tuhan. Di rumahmu Tuhan. Di hadapanmu hari ini Tuhan. Aku mau Tuhan Yesus. Masa depanku baik dan luar biasa. Katakan, masa depanku baik luar biasa. Tidak ada kegagalan. Katakan, panggil Tuhan, ini aku Tuhan. Glory Yesus. Halaukan, patahkan segala kegagalan hari ini juga. Patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Segala siasat iblis kami patahkan, kami hancurkan. Yang ingin merongrong masa depan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ubah harapan dan kami kepada terang yang ajaib, perbuatan tangan Tuhan yang mulia, yang menyediakan berkat-berkatnya yang ajaib di hadapan kami. Di hadapan kami, di hadapan mama papamu, di hadapan abangmu, adikmu. Engkau yang menjadi leader untuk mengarahkan pandangan mereka. Semua yang mendengar firman hari ini, engkau menerimanya dan menjadi leader. Arah pandang Tuhan, arah pandang kepada Tuhan, kepada batu penjuru. Pegang dia, pegang dia. Setialah kepada Tuhan sampai selama-lamanya, sampai semua janji Tuhan tergenapi atas dirimu. Terima kasih, katakan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya
damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan amin.